Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi dimanapun kita berada, semoga kita dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini, Kamis 31 Oktober 2024 dengan judul Pembela Kebenaran. Ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini Kristus memberikan contoh kepada semua umatnya tentang cara dia bekerja untuk keselamatan setiap pria dan wanita. Anak Allah menghubungkan dirinya dengan jabatan dan otoritas dari gerejanya. Berkat-berkatnya akan datang melalui perantara yang telah dia tetapkan. Dengan demikian umat manusia terhubung dengan saluran yang melaluinya berkat-berkatnya mengalir. Paulus dengan sangat bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya menganiaya orang-orang kudus bukan berarti membuatnya tidak bersalah. Ketika pengetahuan tentang pekerjaan yang kejam itu dikesankan oleh Roh Allah kepadanya, ia harus menjadi pelajar daripada murid. Dia menemukan bahwa Yesus yang dalam kebutaannya dia anggap sebagai penyesat, sesungguhnya adalah yang mendirikan dan yang merupakan fondasi dari semua agama umat pilihan Tuhan sejak zaman Adam. Dan dia juga adalah penyempurna iman yang sekarang begitu jelas bagi penglihatannya yang tercerahkan. Dia melihat Kristus sebagai pembela kebenaran, kegenapan semua nubuatan. Awalnya Kristus disangka mencoba menghilangkan pengaruh hukum Allah, tetapi ketika penglihatan rohaninya disentuh oleh jari Allah, dia mengetahui dari para muridnya bahwa Kristus adalah yang menetapkan dan dasar dari seluruh sistem pengorbanan Yahudi, bahwa di dalam kematian lambang menemui perwujudannya, dan bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk tujuan yang nyata, yaitu untuk mempertahankan kebenaran setiap hukum Bapanya. Dalam terang hukum, dia melihat dirinya sebagai seorang yang berdosa. Hukum yang dia pikir telah dia patuhi dengan begitu bersemangat, dia temukan telah dia langgar. Dalam terang hukum itu, Paulus mendapati dirinya sebagai seorang berdosa. Di dalam hukum itu, yang dia pikir telah dia turuti dengan begitu sungguh-sungguh, dia mendapati dirinya pelanggar. Dalam terang hukum itu, ia melihat dirinya sebagai orang berdosa yang harus mati bagi dosa sesuai dengan tuntutan hukum Allah itu. Dia bertobat dari dosa-dosanya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dibaptis, kemudian memberitakan Yesus dengan kesungguh-sungguhan dan semangat yang sama seperti sebelumnya ketika ia pernah mengutuki Yesus. Pengalaman pertobatan Paulus memberikan kepada kita prinsip-prinsip penting yang harus selalu kita ingat. Penembus dunia tidak memberi sanksi terhadap pengalaman dan aktivitas perihal keagamaan di luar dari gerejanya yang terorganisasi dan diakui yang dia miliki. Renungkan lebih dalam, pernahkah saya mendapat penglihatan tentang Yesus, dan jika ya, perbedaan apakah yang dihasilkan olehnya dalam hal saya mempraktikkan iman saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mendapatkan kesaksian yang indah lewat renungan kita ini, bagaimana Rasul Paulus juga sangat menyadari bahwa dia hidup di dalam dosa dan dia harus mati oleh karena dosa itu. Dan tidak ada cara yang lain selain daripada dia datang kepada Tuhan. Dia datang menerima Yesus, dan apa yang dilakukan, dia dibaptis dan dia menjalankan perintah-perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran yang Kristus ajarkan. Saudaraku, demikian juga kepada kita. Siapalah kita ini? Saudaraku, tidak ada kebenaran pada kita. Tetapi pada saat kita memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan, maka ia akan memperkenalkan kebenaran itu dan kita akan berjalan dalam kebenaran itu hanya oleh karena kuat kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Tidak ada kekuatan selain daripada kita dapatkan peroleh daripadanya. Dia adalah pembela kebenaran yang sesungguhnya, dan Allah sudah mengaruniakan itu melalui Yesus Kristus. Maka sekarang ini bagaimana kita mengikut Yesus? Maka di dalam Yesus juga kita akan belajar untuk mengikuti, menuruti segala perintah-perintah Allah. Dan itu akan mengubah iman dan meneguhkan kita, terutama mengubahkan karakter kita untuk semakin serupa dengan Yesus. Semoga hari demi hari kita akan semakin bergantung kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus.
oleh karena keagungan kemuliaan Tuhan yang menjadi bagian kami senantiasa. Pimpinanmu ya Bapa tidak terlepas dan pandangan mata Tuhan selalu tertuju kepada kami ya Bapa. Kami tahu kami manusia yang lemah, kami hidup dalam keberdosaan, tetapi oleh karena kasih dan cinta Tuhan selalu menuntun kami Bapa supaya kami dapat dipulihkan, diubahkan, dan berada di dalam jalur kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindukan supaya sama seperti pekabaran firman di saat ini, melalui renungan ini, kami juga mengakui sepenuhnya bahwa Yesus adalah pembela kami, kebenaran kami yang sesungguhnya. Dan biarlah kami juga mengikuti teladan itu sebagaimana hamba-Mu juga pada zaman rasul-rasul menyerahkan hidup mereka bergantung kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan segenap kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kami. Hari ini Bapa, dimanapun umat-Mu berada dalam segala perjalanan-perjalanan yang dilakukan, Tuhan turut campur memberikan keselamatan, berikanlah kesehatan. Umat-umat Tuhan yang sakit, jamahan kuasa Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga dengan mujizat akan membawa pemulihan dan kesembuhan ya Bapa. Demikian juga berdoa bagi orang-orang tua, Tuhan akan peliharakan hidup mereka. Kami percaya Tuhan dalam kondisi mungkin secara fisik semakin melemah, tetapi biarlah iman mereka pun selalu diteguhkan untuk berpengharapan dalam menantikan kedatangan. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman oleh berbagai keadaan situasi yang menjadi tantangan cobaan dalam kehidupan, pergumulan secara ekonomi, dan bahkan tantangan-tantangan yang membuat hidup baik dalam hidup rumah tangga menjadi tidak berbahagia. Ya Bapa, biarlah hadirat Tuhan akan selalu nyata dan pertolongan menjadi bagian mereka. Berdoa juga bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang berada di tengah bencana alam oleh karena cuaca dan bahkan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang dalam kehidupan mereka. Tuhan turut campur ya Bapa. Engkau yang akan melepaskan dan bahkan memberikan yang terbaik dalam segala harapan dan doa-doa mereka. Terpujilah Engkau Bapa, bila mana umat Tuhan yang bersyukur, bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan berkat-berkat khusus dengan kesehatan dan panjang umur, dan Tuhan akan isi dengan damai sukacita yang datangnya dari sorga. Kami harapkan dan rindukan juga hal yang serupa akan menjadi bagian kami dalam sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.